Awali informasi pertama saudara, dalam rangka peringatan Hari Pekerja Migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI bertekad untuk memberantas mafia tenaga kerja. BP2MI melakukan kunjungan sosialisasi perlindungan pekerja migran Indonesia ke daerah Jawa Barat dengan mengusung tema melindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani menegaskan, perlindungan menyeluruh kepada PMI adalah komitmen BP2MI kepada para pahlawan devisa bangsa. Beni mengatakan banyak sindikat-sindikat dan oknum-oknum pengkhianat bangsa yang mencari mangsa PMI hingga ke desa-desa, memberikan iming-iming yang indah, bahkan meninggalkan uang untuk keluarga, namun menghilang seperti ditelan bumi ketika permasalahan terjadi pada PMI yang dikirimkan sambil menikmati uang haram yang dipotong dari gaji PMI. BP2MI tidak dapat bekerja sendiri untuk melawan oknum-oknum pengkhianat bangsa yang tentu mereka saja bekerja bersama-sama, terselubung dan dengan rapi, membentuk sindikat yang harus diberantas tuntas seperti perintah Presiden Joko Widodo pada bulan Juni lalu kepada Kepala BP2MI. Kami sudah menangani 169.000 ya per 1 Januari hingga 30 Oktober para pekerja migran Indonesia yang harus kembali ke tanah air. Kami sudah memulangkan kurang lebih 470 jenazah ya pekerja migran kita dari luar negeri ke tanah air. Kami sudah menangani 430 pekerja migran kita yang dipulangkan, kemudian mereka sakit ya dan harus dirawat ya sampai mereka sembuh di rumah sakit Polri. Beni Ramdhani mengajak pemerintah daerah, KKBM beserta masyarakat untuk bersinergi dan merapat bekerja bersama BP2MI untuk memberantas sindikat penempatan ilegal PMI serta memberikan perlindungan optimal kepada PMI dan keluarganya. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani mendatangi kediaman Sugiem di desa, yang berada di desa di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Sugi merupakan pekerja migran Indonesia PMI yang mengalami kekerasan fisik oleh majikannya di Singapura. Assalamualaikum semua, apa kabar? Sambil bersimpuh menangis di hadapan Sugiem, Beni berjanji akan memfasilitasi perawatan Sugiem hingga sembuh. Kepala Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani bersimpuh memohon maaf pada Sugiem di kediamannya di desa Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Sugiem merupakan pekerja migran Indonesia PMI yang mengalami kekerasan fisik oleh majikannya di Singapura. Dengan berlinang air mata, Beni Ramdhani atas nama pemerintah meminta maaf atas kejadian yang dialami Sugiem, serta meminta izin untuk merujuk ke rumah sakit hingga sembuh dengan seluruh biaya perawatan Sugiem akan ditanggung oleh pemerintah. Beni juga memastikan proses hukum kepada majikan Sugiem akan ditegakkan. Gunakan hak dan kekuasaan diplomatiknya untuk menekan pemerintah Singapura agar pemerintah Singapura menyeret pelaku tindakan kekerasan majikannya ya, secara hukum, dan kita juga ingin hukum ditegakkan secara fair untuk memberikan jaminan rasa keadilan. Ya, Ibu Sugiem sudah menjadi korban dan kita ingin menyaksikan pelaku tindak kekerasan si majikan satu saat dalam putusan pengadilan yang jujur, yang fair, ya akhirnya mampu menyeret ke penjara ya si pelaku tindak kekerasan yaitu majikan. Permasalahan Sugiem telah dilaporkan UPT BP2MI Semarang kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Sementara KBRI Singapura telah memastikan kebenaran alamat majikan dan melaporkan kasus ini ke Kementerian Luar Negeri Singapura, Kementerian Ketenagakerjaan Singapura, dan Kepolisian Singapura. Saudara, masih maraknya penempatan pekerja migran Indonesia PMI secara non-prosedural serta kasus kekerasan pekerja migran mendorong Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI untuk terus berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, utamanya pemerintah daerah. Lalu sejauh mana pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri? Saat ini kami telah terhubung secara daring bersama dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Beni Ramdhani. Selamat siang, Pak Beni. Ya, selamat siang, Mbak.
Pak Benny baru saja pulang dari Pati untuk melihat kondisi Ibu Sugiem. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Pak, bagaimana penanganan kasus kekerasan fisik yang dihadapi oleh Bu Sugiem oleh majikannya di Singapura. Ya, saya memimpin tim ya, 6 hari perjalanan darat dimulai dari Depok, Jakarta, kemudian Jawa Barat, masuk dari Karawang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, kemudian ke Jogja, ya, kemudian Semarang, dan juga beberapa kabupaten kota termasuk Pati, Tegal, dan Brebes. Nah, saat saya mengunjungi Ibu Sugiem, jelas ya bagaimana luka fisik di bagian kepala akibat benturan atau pukulan dari benda tumpul yang dilakukan oleh majikan saat dia bekerja di Singapura, kemudian juga tangan kanan, luka akibat setrikanya masih ada, ya, kemudian juga kedua belah mata dari Ibu Sugiem yang kehilangan penglihatan, tidak bisa melihat lagi, ya. Keadaan beliau kurus dan sering mengalami sakit di bagian kepala, mungkin akibat dari pukulan benda keras yang dilakukan oleh majikan. Beliau bercerita banyak bagaimana sering dimaki-maki, dimarahi oleh majikannya, dan saat penganiayaan itu terjadi, di mana kedua bagian matanya dipukul pakai hanger, ya, berulang-ulang atau gantungan baju. Beliau juga minta diberikan makan, minum, dan selama 4 hari ya tidak diberikan pelayanan makan minum. Nah, sangat menyedihkan karena di saat peristiwa itu terjadi tidak ada satu pihak pun yang ada di sampingnya yang beliau sangat merindukan. Apakah keluarga ataukah dari pihak pemerintah, KBRI, atau mungkin juga ya dari pihak BP2MI. Karena memang faktanya Ibu Sugiem berangkat secara ilegal ke negara penempatan. Beliau pindah bekerja dari majikan satu ke yang lainnya. Mengenaskan, membuat saya marah, dan saya sudah katakan berulang-ulang selama saya menjadi kepala badan, saya orang yang tidak akan pernah ikhlas ridho jika ada satupun anak bangsa pekerja migran Indonesia kita yang mengalami tindakan kekerasan dan segala bentuk eksploitasi, ya. Apalagi sudah sifatnya ancaman keselamatan jiwa misalnya. Sehingga atas nama pemerintah saya ya mencoba bersimpuh di kedua kaki Ibu Sugiem. Saya memeluknya dan bahkan saya minta izin untuk mencuci kedua kakinya sebagai bentuk penghormatan negara, pemerintah, sekaligus meminta maaf kepada Ibu Sugiem. Minta maaf dalam arti di mana saat beliau mengalami penganiayaan, tindak kekerasan, negara tidak ada di sampingnya. Tidak ada satupun orang Indonesia yang ada di tempat di mana beliau mengalami penganiayaan. Walaupun tentu itu tidak sepenuhnya kesalahan negara dan pemerintah, tapi sebagai pemerintah, saya sekaligus wajib meminta maaf, minta ampun kepada Ibu Sugiem, pekerja migran Indonesia yang akhirnya kehilangan penglihatannya, ya, dan juga tangannya harus mengalami luka fisik karena akibat setrika dan juga sakit-sakit yang dialami. Nah, yang menyedihkan, saya tanya, apakah sejak tiba di kampung halaman sudah adakah Pemda yang datang menghubungi Ibu? Ternyata tidak ada. Saya ambil keputusan, saya perintahkan UPT agar segera ya Ibu Sugiem dibawa ke rumah sakit, dan hari ini beliau sudah ada di rumah sakit. Tadi keluarganya sudah nelpon saya karena memang sudah saya kasih nomor handphone saya. Insya Allah akan dilakukan pemeriksaan. Nanti tentu hasil pemeriksaan dokter rujukannya seperti apa, apakah harus menjalani operasi dan seterusnya, ya kita akan rawat Ibu Sugiem hingga sembuh, dan saya janjikan seluruh pembiayaannya tidak boleh sepeser pun menjadi beban keluarga, tapi itu akan dibiayai oleh pemerintah. Baik. Ya, baik Pak Benny, selain Ibu Sugiem, apakah bagaimana perlindungan para pekerja Indonesia di luar negeri saat ini, Pak? Ya, alhamdulillah ya, tugas-tugas negara yang diemban oleh BP2MI, kemudian juga tentu koordinasi sinergi dengan kelembagaan lain tetap berjalan hingga hari ini. Semua pekerja migran Indonesia yang juga disebut warga negara Indonesia selama berada di luar negeri, tentu ini semua ya dalam tanggung jawab penuh negara yang diwakili oleh KBRI maupun KJRI. Mereka adalah perwakilan negara yang ada di luar negeri. Nah, terkait PMI-nya sendiri, ya kerja-kerja koordinatif, kolaboratif BP2MI menjadi supporting system bagi Kementerian Luar Negeri dalam hal ini KBRI dan KJRI untuk ya memberikan segala informasi data yang dibutuhkan terkait PMI yang dalam penanganan penuh di luar negeri oleh KBRI. Nah, kecuali jika PMI yang bermasalah di luar negeri, apakah karena masalah konsuler, masalah hukum, masalah ekonomi, sosial, yang karena mereka harus kembali karena kebijakan repatriasi, kemudian juga deportasi, ketika tiba tanah air,
itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab BP2MI. Dari 1 Januari contoh sampai 30 Oktober, kita sudah menangani 169.000 kepulangan PMI. Kemudian kita sudah menerima 470 jenazah ya para pekerja migran kita yang kembali atau dikembalikan dari negara penempatan tiba di tanah air, dan kita langsung yang membawanya dengan ambulan ke kampung halamannya, ke tengah-tengah keluarganya, yang itu dibiayai oleh pemerintah ya, oleh BP2MI. Kepulangan dari luar negeri ke Indonesia dibiayai oleh KBRI ya, oleh perwakilan kita. Kita juga sudah menerima kurang lebih 430 PMI yang sakit, di mana ya standar operasional prosedurnya yang sakit, mereka yang statusnya PMI tiba di tanah air, kita langsung rujuk ya ke rumah sakit Polri atau rumah-rumah sakit terdekat di mana mereka masuk ya ke Indonesia, yang rumah sakit tersebut sudah bekerjasama dengan BP2MI, dan semuanya pembiayaan juga tidak pernah dibebankan pada keluarga, tapi juga ditanggung oleh negara, pemerintah. Pemerintah sudah cukup baik ya, artinya baik mereka yang berangkat secara resmi maupun ilegal, tapi ketika mereka ada masalah, semua dalam standar pelayanan yang sama yang dilakukan oleh negara. Baik, Pak Beni, tadi dari angka-angka yang disebutkan, para pekerja migran yang dipulangkan, lalu dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia atau sakit, apakah itu semua berkaitan dengan mereka masuk secara tidak resmi, Pak Beni? Dan bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun angka-angka tersebut? Ya, kalau kita menyebut PMI bermasalah, apakah karena masalah hukum, masalah konsuler, ya masalah ekonomi, masalah sosial, masalah yang karena akhirnya lahir kebijakan repatriasi, kebijakan deportasi ya, yang dilakukan oleh negara penempatan, sesungguhnya bisa dikatakan mayoritas 95% itu dialami oleh para pekerja yang saat mereka diberangkatkan secara tidak resmi, secara ilegal. Nah, inilah tugas besar negara sebetulnya yang mungkin selama ini kurang mendapat perhatian banyak pihak, bahwa ada masalah besar terkait pekerja migran Indonesia kita, tidak hanya besar dari sisi kuantitas, di mana para pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan secara ilegal itu justru jumlahnya lebih banyak dari yang resmi ya, tapi juga problem-problem yang dihadapi itu harusnya ya bisa memantik kita semua, kelembagaan-kelembagaan negara ini, pemerintah daerah bahkan, untuk memiliki empati, memiliki tanggung jawab moral, bahwa mereka ini adalah anak-anak bangsa yang kita sering menyebutnya pejuang keluarga, pahlawan devisa, tapi selama ini perhatian kita tidak fair, tidak jujur untuk memberikan pelayanan ya yang layak kepada para pekerja migran, bahkan perlakuan hormat yang sewajarnya dilakukan negara dan pemerintah. Mereka benar-benar pejuang keluarga untuk kebutuhan bagaimana keluarganya bisa bertahan hidup, anak-anaknya, generasi penerusnya tidak putus pendidikan, untuk mereka bisa memiliki modal ekonomi dalam kepentingan masa depan generasi anak cucunya. Mereka berani meninggalkan tanah air, meninggalkan kampung halaman ya, dan tidak itu mereka juga pahlawan devisa, karena sumbangan devisa dalam bentuk remiten yang diberikan oleh mereka kepada negara ini 159 triliun, itu hanya beda koma dengan sumbangan devisa dari sektor primadona migas 159,7. PMI menyumbangkan 159,6 triliun. Persoalannya tadi, belum ada kesamaan cara pikir, cara pandang kementerian lembaga, apalagi pemerintah daerah. Bisa dibayangkan loh, pemerintah daerah masih menganggap urusan PMI urusan pusat. Padahal mereka tidak memiliki beban sedikit pun ketika bagaimana memulangkan PMI bermasalah dari luar negeri, ditangani oleh pusat. Bagaimana jenazah dipulangkan sampai ke kampung halaman, ditangani pusat. Bagaimana yang sakit ditangani pusat. Lalu kalau begitu, apa peran dan fungsi pemerintah daerah? Ini yang penting ya. Saya turun kemarin sosialisasi, ajak Pemda, ayo kita sinergi, ayo kita kolaborasi. Ini tanggung jawab bersama, tanggung jawab kebangsaan, kerakyatan kita ya, kepada para pahlawan devisa dan pejuang keluarga. Iya. Baik, Pak Beni, lalu tentang kualitas dari calon PMI yang mempunyai kompetensi atau mengingat masih rendahnya SDM pekerja migran Indonesia ini seperti apa, Pak? Ya, saya menggariskan dua hal ya dalam tema besar penanganan pekerja migran Indonesia. Apa yang saya namakan negara harus hadir, hukum harus bekerja. Negara harus hadir, tidak saja negara melakukan pencegahan pada upaya-upaya praktek kotor,
pengiriman pekerja secara ilegal yang dilakukan oleh para sindikat, ya, yang melibatkan juga tidak hanya sindikat yang bermain di dalam negeri, tapi luar negeri, tapi juga kerja-kerja lain. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana diseminasi informasi, bagaimana sosialisasi program-program yang menjadi prioritas negara pemerintah, itu harus ya di-delivery hingga ke bawah. Terlebih ya bahwa urusan-urusan penempatan untuk kita bisa mengirim pekerja-pekerja terampil dan profesional itu sekarang sudah dimandatkan oleh Undang-Undang 18 tahun 2017 kepada pemerintah daerah, tidak hanya provinsi, kabupaten, kota, tapi juga desa. Tapi sayangnya fakta hari ini setelah 3 tahun undang-undang itu dikeluarkan, saya berani mengatakan 90% Pemda, apalagi bicara desa, belum memahami bahwa ada mandat yang sangat kuat untuk kita memberikan jaminan bahwa pekerja yang kita tempatkan ke luar negeri adalah mereka yang memenuhi kualifikasi, kompetensi, memiliki keahlian, keterampilan di bidang pekerjaan yang mereka pilih, ya, memahami tentang bahasa asing di mana negara penempatan mereka bekerja, paham akan kultur budaya negara setempat, terlebih jika mereka harus kita bekali dengan ya memahami undang-undang ketenagakerjaan di mana negara mereka akan bekerja selain masalah fisik dan mental. Ini tanggung jawab siapa? Undang-Undang 18 memberikan ya mandat kepada pemerintah daerah. Faktanya 95% sekali lagi Pemda belum memahami ini. Gampang kok untuk mengeceknya. Misalnya ini undang-undang sudah 3 tahun. Apakah di APBD provinsi, apakah APBD kabupaten kota sudah ada pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan? Ingat, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk mencetak sebagaimana yang Mbak sampaikan tadi, ya, PMI yang memenuhi kualifikasi kompetensi dengan segala keterampilan keahlian yang dia kuasai, ya, apakah sudah Pemda menganggarkan di APBD-nya terkait biaya atau anggaran untuk pendidikan dan pelatihan? 99% pasti belum. Kedua, apakah semua Pemda sudah mengeluarkan Perda atau Pergub katakan terkait ya atau Perbupati, Perwali Kota terkait pelindungan pekerja migran Indonesia? Baru 1 provinsi di Indonesia yaitu Sulawesi Barat. Kami memberikan apresiasi sudah dikeluarkan Pergub tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Jawa Barat sedang merintis membahas ya Pemprovnya dengan DPR-nya yaitu Perda tentang pelindungan. Nah, bagaimana dengan provinsi-provinsi yang lainnya? Bagaimana dengan kabupaten kota yang lainnya yang berjumlah 514, provinsi berjumlah 34? Jadi urusan keberpihakan negara, urusan keberpihakan daerah, kita akan lihat sejauh mana mereka bisa menerbitkan sebuah regulasi yang memberikan perlindungan. Urusan keberpihakan negara dan pemerintah sejauh mana ada pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Urusan keberpihakan negara dan pemerintah sejauh mana sarana prasarana yang akan menjadi daya dukung pelayanan bagi para PMI, baik pelayanan terkait bagaimana proses seluruh tahapan penempatan maupun pelindungan, itu benar-benar menjadi kebijakan dan program pemerintah daerah. Sangat mudah untuk mengevaluasi itu. Baik. Pak Beni, menjelang Hari Migran Sedunia, apa yang mungkin disiapkan oleh BP2MI sebagai hadiah untuk para migran Indonesia? Ya, sekali lagi perubahan Undang-Undang 39 2004 ke Undang-Undang 39 Undang-Undang 18 2017 ya, bahwa pasti secara internal penguatan kelembagaan harus segera dilakukan karena konsekuensi perubahan undang-undang berdampak kepada perubahan satuan organisasi tata kerja. Di luar itu juga memaksa ya jajaran BP2MI sebagaimana saya himbau, saya ultimatum, saya akan bekerja dengan cara berlari, saya tidak mau jajaran saya bekerja dengan jalan kaki, saya pastikan siapapun yang memilih jalan kaki akan ketinggalan kereta atau saya tinggalkan. Ya artinya tidak harus saya memberikan posisi-posisi strategis dan penting di jajaran lembaga. Nah, artinya bahwa di luar masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, PMI ya dalam pemahaman dulu yang disebut TKI seolah-olah persepsi publik disebut sebagai sumber masalah, disebut sebagai kerja rendahan, ini harus berubah. Paradigma berubah, mindset juga harus berubah. Cara pandang kita, PMI adalah pejuang keluarga. PMI adalah pahlawan devisa. Yang itulah ya dinikmati sekarang oleh para pejabat negara. Sehingga bagaimana memberikan perlakuan hormat, bagaimana memberikan pelayanan istimewa, menjadikan mereka sebagai VVIP negara, itu harus dimulai oleh BP2MI.
kami misalnya tanggal 18 Desember di acara puncak nanti peringatan Migran Day akan segera meresmikan launch. Ya, kedua akan meresmikan jalur khusus atau special track untuk PMI. Bicara launch, selama ini menyedihkan PMI datang kembali ke tanah airnya sendiri, tidak mendapatkan pelayanan hormat dari aparatus negara di bandara, di pelabuhan. Bahkan mereka keleleran, terlantar, mau menghubungi siapa pihak yang bisa. Mereka minta informasi juga tidak bisa. Muncul lagi praktek-praktek penyembelihan, pemerasan kepada mereka yang menganggap mereka adalah budak atau sapi perahan. Ini menyedihkan. Sehingga kita juga di sisi lain melihat ada lounge di bandara. Yang lounge itu biasanya tempat istirahat, rehat sebentar ya, suasananya nyaman, fasilitas yang disediakan juga adalah tempat-tempat yang eksklusif ya. Tapi yang menikmati adalah pejabat tinggi negara, para anggota DPR, orang-orang kaya, berduit. Padahal PMI pahlawan devisa. Nah, kita akan menyiapkan loan untuk PMI sebagai penghormatan negara. Selain, Mbak, ketika akan masuk pemeriksaan imigrasi, biasanya kan kalau pejabat negara ada jalur ofisial diplomatik. Mereka tidak antri, ya, tidak dicampur dengan penumpang umum. Kru pesawat juga seperti itu. Nah, tanggal 18 kita akan siapkan juga selain loan adalah jalur khusus penghormatan ya kepada PMI agar dia tidak bercampur dengan penumpang umum karena memang mereka adalah pahlawan devisa yang harus mendapatkan penghormatan negara. Ya, terima kasih Pak Benny telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Siang. Semoga terdapat perbaikan penanganan terhadap para migran Indonesia. Selamat siang Pak. Selamat siang, terima kasih banyak. Saudara, Kepala BP2MI Benny Ramdhani meninjau langsung pelaksanaan pelatihan penangkapan ikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemaritiman dan Nelayan Pati LKNP. Pelatihan ini diikuti para calon pekerja migran Indonesia program GTOG Korea Selatan. Kunjungan ke tempat pelatihan calon PMI Perikanan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan BP2MI dalam memperingati Hari Pekerja Migran Internasional 2020. Kepala BP2MI Benny Ramdhani menyatakan rasa bangganya dapat bertemu dengan kurang lebih 100 calon PMI di sektor perikanan. Mereka dilatih dan dididik. Ini sangat penting bagi mereka bagaimana mereka menguasai keterampilan di sektor pekerjaan yang mereka pilih. Benny menambahkan para calon PMI ini juga mesti mengikuti pelatihan kebahasaan agar mereka menguasai bahasa di negara tempat mereka akan bekerja. Di samping itu, mereka juga diberi pemahaman mengenai undang-undang ketenagakerjaan di negara tempat mereka bekerja, bahkan juga memahami kultur budaya setempat. Pemberangkatan PMI secara resmi menurut Benny sangatlah penting, mengingat PMI adalah pembawa dignity atau martabat bangsa. Melalui penempatan kerja secara resmi, jauh hari sebelum berangkat, para PMI difasilitasi pendidikan dan pelatihan oleh negara. Hal ini akan memberi mereka kesiapan fisik dan mental serta keahlian yang akan menjadi modal mereka untuk bekerja di negara tersebut. Benny menyebut dengan pemberangkatan secara resmi, para PMI akan mendapat perlindungan negara secara penuh. Sejak sebelum berangkat, selama bekerja sampai saat mereka kembali ke tanah air, mereka berada dalam perlindungan penuh negara. Hingga saat ini masih banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi yang akhirnya menimbulkan berbagai resiko. Dan berikut saudara infografis jalur resmi pekerja migran Indonesia.